Soal pro kontra disebutnya nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai calon kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara. Ini juga menjadi polemik. Yang pertanyaan adalah kenapa ada nama Basuki Cahayapurnama di sana, Pak Ngabalin? Kalau menyebutkan nama Ahok dan calon CEO bagi Ibu Kota Negara baru, adakah yang ganjil di situ? Adakah yang bermasalah di situ? Atau adakah yang bertentangan dengan culture budaya Indonesia? Ketika orang menyebutkan nama Ahok, kenapa kita rasa gatal badan, gemas-gemas, demam, gitu loh. Menyebutkan nama Ahok salah satu di antara 4 orang yang disebutkan oleh Bapak Presiden, karena dia paling tidak punya 5 kriteria penting. Pertama, coba perhatikan. Anak muda, cepat ambil satu keputusan, memiliki kemampuan manajerial yang oke, punya resources yang bagus, dia punya kemampuan leadership, ada budaya yang bisa dipakai untuk bisa memimpin sebuah ibu kota negara baru seperti itu. Kalau nanti ditunjuk oleh Bapak Presiden, ya saya lagi-lagi mengucapkan ahlan wa sahlan, tala al-badrun alaina. Kalau soal anak emas, itu anak emasnya Jokowi, betul tidak? Bagaimana? Ahok adalah anak emas Presiden Jokowi. Kalau orang nyinyir ya apa aja ada, boleh bisa dipakai istilah. Tidak ada anak emas, tidak ada perak, tidak ada anak berlian. Yang ada itu adalah anak putra terbaik Indonesia yang memiliki kemampuan. Baik. Itu aja sebetulnya. Pak Ujang, alasannya adalah kemampuan Ahok. Saya punya pandangan yang berbeda, Bang Ngabalin. Ya. Pertama, Ahok itu secara hukum pernah dipidana. Diakui atau tidak, walaupun memang pidananya penistaan agama. Itu menjadi catatan penting bagi bangsa ini. Yang kedua, Pak Ahok juga setengah-setengah ini, waktu di DPR setengah nggak tuntas ya kan, lalu jadi wakil gubernur. Wakil gubernur lalu setengah juga lalu jadi gubernur. Gubernur juga setengah juga kan selesai gitu kan. Nah ini juga di mana kita mengukur sebagai kualitas Ahok gitu kan, sebagai seorang pemimpin kepala daerah. Ini menjadi catatan penting. Yang ketiga, saya melihat begini, kita tidak pernah nyinyir dengan Pak Ahok dengan siapapun ketika dia mampu. Tapi kalau kita melihat track recordnya gitu kan, lihat pertimbangan secara profesional, kemampuan, itu masih banyak yang lain begitu. Masih banyak lain, artinya kalau tadi disebutkan Ahok teruji ketika memimpin Jakarta. Pak Ujang nggak setuju? Ya saya ada catatan kritis yang saya miliki. Waktu itu saya jujur ya pernah bertemu dengan Prof. Edi almarhum tentang audit BPK. Ada terindikasi di situ terkait dengan catatan-catatan latar belakang Pak Ahok. Saya tidak sebutkan begitu. Jadi banyak catatan-catatan yang kita miliki, yang kita intinya nggak kompeten gitu. Ya, menurut versi pemerintah kompeten, tapi bagi saya masih banyak yang lain. Ya teman-teman, itulah tadi mengenai perdebatan mengenai ketua otorita IKN di masa pemerintahan Jokowi waktu itu teman-teman. Dan coba bayangkan kalau misalnya ya Pak Ahok itu yang dipilih dulunya menjadi ketua otorita IKN teman-teman, maka bisa saja IKN ini sudah selesai sekarang ini. Kenapa? Ya karena Pak Ahok ini memiliki strategi yang sangat bagus untuk melakukan pembangunan. Buktinya teman-teman, di DKI Jakarta Pak Ahok membangun simpang susun Semanggi tanpa menggunakan APBD. Dari mana diambil dananya? Dari kerjasama antar swasta. Nah itu adalah bukti salah satu kinerja Pak Ahok, di mana dia bisa membangun kerjasama kepada antar swasta. Dan Pak Ahok ini memiliki kemampuan untuk menarik investor-investor dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Nah teman-teman, tentu investor itu teman-teman membutuhkan pemimpin yang tegas, berani. Kenapa? Supaya nantinya ketika mereka melakukan investasi, maka ya uang mereka aman dan mereka terjamin. Itu salah satu keuntungan dulunya kalau misalnya Pak Jokowi
memilih Pak Ahok sebagai ketua otorita IKN. Tapi nyatanya Pak Ahok tidak dipilih pada saat itu, ya malah dipilih sebagai komut di Pertamina. Nah, ketika misalnya Pak Ahok menjadi ketua otorita, pimpinan otorita IKN, teman-teman, maka dia bisa menarik investor dari luar negeri, karena untuk pembangunan IKN sekarang ini tidak bisa kalau hanya mengandalkan APBN, karena APBN juga ya dipakai untuk membangun swasembada pangan, dan apalagi mengenai program makan bergizi gratis digelontorkan di situ, sehingga enggak untuk pembangunan IKN ini tidak cukup untuk mengandalkan APBN. Tetapi bagaimana pembangunan ini bisa selesai kalau misalnya ya pemimpinnya bisa mengambil, ya menggali investor-investor dari luar maupun di dalam negeri. Memang Pak Ahok ini di mana saja dia ditempatkan, teman-teman, maka dia punya kemampuan akan hal itu, ya, karena juga dia adalah orang yang tegas, yang punya konsep untuk bisa ya lebih baik di masa depan, di 5 tahun ke 10 tahun. Nah, sekarang ini teman-teman, ya IKN masih belum menjadi ibu kota negara. Kenapa? Beberapa waktu yang lalu MK telah memutuskan ibu kota negara itu masih Jakarta. Nah, kapan IKN ini akan, maksudnya ibu kota negara ini akan pindah ke IKN? Ya tentu kalau sudah selesai pembangunannya dan pemerintahan sudah pindah. Tapi semasa belum selesai pembangunannya dan juga pemerintahan masih ada di Jakarta, presiden, wakil presiden, para menteri ada di Jakarta, maka tidak pernah akan pindah ke IKN. Oke, teman-teman, kita lihat di sini bahwa menelisik nasib IKN via RKP 2027, libatkan investasi BUMN 80 miliar, bangun super hub ekonomi Nusantara. Nah, teman-teman, pemerintah Presiden Prabowo Subianto memasukkan rancangan kelanjutan pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN sebagai bagian dari rencana kerja pemerintah RKP tahun 2027. Dalam rancangan awal yang telah disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN Bappenas, IKN dipastikan akan berhasil sebagai katalis pertumbuhan wilayah, meningkatkan konektivitas, pemerataan penduduk, dan membuka peluang ekonomi baru di luar Jawa. Kemudian melanjutkan pembangunan ekosistem pemerintahan di IKN yang didukung oleh integrasi dengan pembangunan daerah sekitarnya. Jelas isi dokumen RKP 2027 itu seperti dikutip Selasa 2 Juni 2026. Teman-teman, berdasarkan RKP tahun 2027 mendatang, pembangunan IKN rencananya juga akan melibatkan investasi dari badan usaha milik negara atau BUMN sebesar 80 miliar. Selain itu, teman-teman, juga ditetapkan sebagai bagian penting dalam pembangunan super hub ekonomi Nusantara sesuai dengan amanat rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025 sampai tahun 2029, dan dalam upaya memperkuat peran Kalimantan sebagai simpul strategis dalam mengurangi ketimpangan. Dibutuhkan akselerasi diversifikasi ekonomi melalui pengembangan industri hilir berbasis sumber daya alam, penguatan konektivitas antar kawasan strategis termasuk koridor pendukung Ibu Kota Nusantara IKN terang isi dokumen RKP 2027. Dalam pelaksanaannya, kelanjutan proses pembangunan IKN pada tahun 2027 telah direncanakan, diantaranya percepatan penyelesaian pembangunan
bangunan gedung di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Ini mencakup kompleks perkantoran legislatif dan yudikatif. Lalu hunian vertikal negara untuk mendukung pemindahan ASN tahap lanjutan. Kemudian teman-teman, selanjutnya dilakukan penguatan konektivitas internal dan eksternal IKN melalui penuntasan pembangunan jalan kawasan 1B, 1C, dan WP2 serta optimalisasi jalan pendukung KIPP 1A guna menjamin kelancaran logistik dan aksesibilitas wilayah. Juga dilakukan perluasan pemenuhan infrastruktur dari dasar lingkungan di kawasan IKN melalui pembangunan jaringan perpipaan air minum dan sistem drainase makro atau kolam retensi untuk mitigasi risiko banjir perkotaan. Nah, teman-teman, itulah mengenai bagaimana dengan rencana ke depannya untuk tahun 2027 mengenai pembangunan IKN. Oke, kita lanjut menelisik nasib IKN via RKP 2027, kembangkan transportasi massal. Nah, selain itu tadi, dia juga akan mengembangkan transportasi massal. Sejalan dengan prioritas pembangunan kewilayahan nasional, pembangunan Pulau Kalimantan yang menjadi lokasi ibu kota Nusantara, IKN juga akan mendapat perhatian khusus pengembangan pada tahun 2027. Semua didorong melalui 5 fokus utama. Yang pertama, mengintegrasikan perencanaan kota dengan wilayah sekitarnya dalam kerangka pengembangan wilayah metropolitan, antara lain dengan mengembangkan sistem transportasi massal dan mengelola perkotaan secara terpadu, serta melanjutkan pembangunan ekosistem pemerintahan di IKN yang didukung oleh integrasi dengan pembangunan daerah sekitarnya. Teman-teman, yang kedua adalah mempercepat pemerataan layanan dasar, khususnya di kawasan pedalaman guna mempersempit disparitas kualitas sumber daya manusia atau SDM antar wilayah, sekaligus mengoptimalkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis pertanian berkelanjutan. Yang ketiga adalah mengembangkan jaringan, konektivitas, dan simpul transportasi. Ini dimaksudkan untuk membuka akses pasar dan menekan biaya logistik, menghubungkan lintas wilayah untuk menciptakan super hub, dan termasuk menghubungkan wilayah pulau-pulau dengan daratan utama. Yang keempat adalah mempercepat diversifikasi ekonomi untuk mengurangi kerentanan, terutama terhadap fluktuasi harga global, serta mendorong penciptaan lapangan kerja formal yang lebih luas. Caranya melalui hilirisasi komoditas unggulan dengan menyiapkan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus dalam rangka pengembangan super hub. Selain itu, mengembangkan kawasan sentra produksi pangan atau kawasan lumbung pangan, tujuannya untuk memperluas basis ekonomi non ekstraktif sekaligus mewujudkan kedaulatan serta mempercepat pemerataan kesejahteraan di kawasan perdesaan. Nah, itu adalah rencana-rencana yang akan nantinya dilakukan di IKN, teman-teman, dan kita mengharapkan IKN ini akan berhasil.